Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berjumpa lagi dengan Renungan MSC Provinsi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru, pada edisi hari ini, tanggal 27 Februari tahun 2023, hari Senin pada hari Minggu Prapaskah yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini pengajaran-pengajaran tentang iman Katolik berlimpah ruah dan mudah kita akses. Kita bisa dapatkan itu hanya melalui jempol atau jari kita. Kita bisa mengaksesnya lewat media sosial, gadget yang kita miliki, maupun media-media lainnya. Pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang gereja, tentang kekristenan berlimpah ruah. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apakah pengetahuan itu cukup? Apakah pengetahuan yang berlimpah ruah itu sudah cukup untuk keselamatan kita? Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik. Pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan sangat berguna bagi iman kita. Diharapkan dengan segala pengetahuan itu kita makin mengasihi Allah, dan jangan lupa semakin mengasihi sesama. Inilah undangan-undangan yang akan kita terima selama masa Prapaskah ini, yaitu undangan untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian," dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan kita adalah mungkin sama dengan pertanyaan para rasul atau para murid. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami tidak mengunjungi engkau? Bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus menjawab para murid dan juga mungkin menjawab kita semua. Ia bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua orang beriman yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis, dikrisma, menerima tubuh Kristus, ambil bagian dalam pelayanan. Semuanya itu baik, luar biasa. Tapi Tuhan Yesus dan juga gereja mengingatkan kita, jangan lupa untuk menunjukkan karya belas kasih yang nyata. Gereja mengajarkan kepada kita, terinspirasi dari Injil hari ini, sebagaimana saya kutip dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2, 2447, ada dua jenis karya belas kasih, yakni karya belas kasih jasmani dan karya belas kasih rohani. Dan semoga itu bisa kita kembangkan pada masa Prapaskah ini. Apa itu 7 karya belas kasih jasmani? Yang pertama, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara,
dan menguburkan orang mati. Dan 7 karya belas kasih rohani ialah menasihati orang yang ragu-ragu, mengajar orang yang belum tahu, menegur pendosa, menghibur yang menderita, mengampuni orang yang menyakiti, menerima dengan sabar orang yang menyusahkan, berdoa untuk orang yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan berarti hanya 14 itu saja yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus dan juga gereja mau mengajarkan iman itu baik, pengetahuan iman itu baik, tapi jangan lupa berbelas kasih, compassion. Karena itu surat Yakobus mengingatkan kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Semoga menjadi berkat bagi kita semua yang mengisi masa Prapaskah ini dengan 7 karya belas kasih jasmani dan 7 karya belas kasih rohani. Tuhan memberkati.